beberapa cuplikan kalam dari Al-Habib, perjalanan rehlah Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Ketika rehlah beliau ketika itu menuju ke Palembang. Menuju ke Palembang. Yang pertama di antara yang pertama adalah Habib Alwi, maksudnya Habib Alwi. Ketika beliau itu berziarah ke Palembang, diceritakan di sini ketika itu hari Jumat, kemudian setelah itu beliau menghadiri sholat Jumat ada di Palembang. Cuma ini di masjidnya di daerah mana tidak disebutkan. Walhasil masjidnya katakan dekat dengan pemukimannya para habaib. Di situ ketika beliau datang ke masjid sudah banyak orang yang sholat, banyak orang yang siap-siap untuk sholat. Kemudian karena terlalu banyak di situ, waktu itu sholat Jumat di situ yang hadir banyak karena sudah mendengarkan kabar bahwasanya Habib Alawi itu akan sholat di masjid itu. Akhirnya untuk menghindari salaman-salaman, kemudian Habib Alwi dilewatkan di jalan khusus. Kemudian setelah itu beliau duduk dan mendengarkan khutbah. Ketika itu khutbahnya Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid. Beliau ketika itu khutbah dengan khutbah yang sangat bagus. Kata Habib Alwi, beliau itu sangat kagum dengan khutbahnya Habib Muhammad Al-Hamid ini. Kenapa? Karena persis dengan yang biasa khutbah di Masjid Jami' Sewun. Tahu enggak siapa yang baca khutbah di Masjid Jami' Sewun? Khutbah di Masjid Jami' Sewun Syekh Hasan bin Muhammad Baraja. Itu dulu Masjid Jami' Sewun yang khutbah itu Syekh Hasan bin Muhammad Baraja. Ini khutbahnya Habib Muhammad Al-Hamid ini persis. Kemudian setelah itu tata cara Jumatannya semuanya persis. Yang hadir semuanya pakai imamah, pakai gamis, alal agol, pakai kopiah warna putih, saya itu pakai baju warna putih dan juga pakai rida. Fansyaraha sayyidi bihuduril jum'ah. Wa qala annana min yawm kharajtu min Sewun ma syahidtu jum'ah mitlaha wa awaddu an takuna jum'ah mitlaha indana fi Solo. Saya dari mulai hijrah dari Sewun sampai ke Indonesia, keliling dari kota ke kota semuanya, sampai beliau akhirnya tinggal di Solo, belum pernah menyaksikan Jumatan seperti Jumatan yang paling bagus yang ada di Palembang. Bahkan beliau berharap semoga ini Jumatan yang cara kayak di Palembang ini bisa beliau lakukan nanti ketika ada di Solo. Dan setelah itu Habib Alwi di sini dikisahkan beliau tinggal di rumahnya Habib Alwi bin Syekh Segaf. Dan kebetulan Habib Alwi bin Syekh Segaf itu yang punya pabrik es ya, masyhur itu ada di Palembang. Kholnya juga akhir bulan Syawal. Habib Alwi bin Syekh Segaf ini. Itu. Di sini banyak cucunya ya. Artinya juga cucunya ya. Abu Bakar Adnia Segaf ini cucunya juga itu. Nah, kemudian di sini juga ada satu cerita yaitu kisahnya keluarganya Habib Alwi bin Syekh As-Segaf ini, yaitu keluarga dari istrinya. Dari istrinya atau dari pokoknya haul paman dari anak-anaknya Habib Alwi bin Syekh. Namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawar. Mertuanya Habib Alwi bin Syekh. Nah, mertuanya Habib Alwi bin Syekh itu namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawar. Nah, beliau ini jadi Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawar ini mertuanya Habib Alwi bin iparnya Habib Alwi bin Syekh Segaf. Nah, ini dikisahkan. Jadi ketika itu di sini panjang ya, Anda baca bahasa Arabnya nanti wagetnya buat Habib Ali kurang nanti takutnya. Jadi kita ceritakan aja intinya yang ada di sini. Jadi ketika awal Januari 1947 itu terjadi pertempuran di Palembang. Ketika itu Belanda mau masuk lagi untuk menjajah Palembang. Itu ma'ruf, kata kamu
Cari di Google, nanti keluar pertemuan 5 hari di Palembang awal Januari 1947. Nah, ketika itu kan datang sampai ke tempatnya pejuang itu di sekitar masjid. Di sekitar masjid. Nah, ketika ini penjajah Belanda itu sampai di kampung tempatnya keluarga Al-Munawar. Di sini 12 Ulu atau 13 Ulu ya. 13 Ulu. Itu kampungnya keluarga Al-Munawar. Ini ketika Belanda nyerang kan orang semua takut. Ini Habib duduk di musolanya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa sama sekali. Kemudian setelah itu ketika lihat ini Habib duduk di musolanya, kebetulan pakai pakaiannya warna hitam Habib ini. Nah, dikira orang-orang Belanda ketika itu ada front perlawanan kepada Belanda dari kelompok Ats-Tsaurul Aswad. Ini banteng hitam. Ketika itu dipikir Habib Ali ini itu jangan-jangan kelompoknya itu. Akhirnya di musola diganggu. Itu diganggu ini Habib keluar bawa tongkat. Ayo, nakut-nakuti gitu. Akhirnya begitu lihat Habib Ali Al-Munawar ini takut nih pasukan. Takut. Setelah itu kemudian ketika tidak bisa dekat, kemudian akhirnya tentara-tentara Belanda ini akhirnya mereka mengeluarkan persenjataannya. Itu ditembak, dibom, dikasih macam-macam. Di meriam dan lain sebagainya. Subhanallah, itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawar tidak lecet apapun juga kecuali hanya luka sedikit ada di bagian kakinya. Ada di bagian kakinya. Dan katanya peluru yang kena bagian kaki ini peluru yang beracun. Setelah itu mau dibawa ke rumah sakit. Awalnya Habib tidak mau, tapi akhirnya mau tidak mau bawa ke rumah sakit. Sama sekali racunnya nggak membahayakan beliau. Kemudian setelah itu pulang, dibawa ke rumahnya Habib Alawi bin Syekh. Kemudian setelah itu tinggal di sana. Dan dalam keadaan masih hidup dan seperti keadaannya biasa. Nah, tentara Belanda yang merasa sudah membombardir dengan tembakan macam-macam itu, ketika dengar Habib ini masih hidup, tidak percaya. Akhirnya tentara Belanda cari info, kemudian dapat info kalau Habib Ali Al-Munawar yang mereka sempat lihat sudah dibombardir dengan tembak itu di rumahnya Habib Ali bin Syekh Segaf. Didatangi tentara Belanda ke sana. Di sana bilang, ini katanya orang yang kemarin ada di musola itu sudah kita tembak ini itu dan sebagainya, katanya nggak kenapa-kenapa. Betul apa enggak ini ceritanya? Nah, ketika itu setelah itu mereka penasaran, saya pengen lihat. Oh enggak, orangnya masih hidup. Enggak percaya kalau belum lihat. Ya, katanya Habib Ali bin Syekh, ya saya enggak tahu. Ini Habibnya mau nemui kamu apa enggak? Sampai ke Habib Ali Munawar, enggak mau ketemu sama si Belanda-Belanda ini. Belanda-Belanda ini naranya, pokoknya saya harus lihat. Bilang, ini Habibnya, lihat kamu aja enggak mau. Ya sudah, pokoknya diatur caranya gimana, pokoknya saya harus lihat. Ya udah, katanya Habib Ali bin Syekh, daripada ruwet sama tentara Belanda ini, kamu boleh lihat tapi dari jauh. Dari jauh. Setelah itu tidak lama, di tempat biasanya Habib Ali Al-Munawar ini duduk itu ibadah, tidak lama dilihat dari jauh. Tidak lama ini Habib keluar, ngambil Quran, duduk, saya itu baca Quran. Setelah itu tentara Belanda lihat, baru sadar mereka semuanya. Ternyata betul orang yang kemarin mereka bombardir sehat walafiat, lecet aja enggak. Baru setelah itu mereka semuanya percaya. Dan itu semuanya dikatakan itu pakai peluru atau ini pakai meriam ya, gitu. Pakai peluru besar karena soalnya di sini pelurunya itu kalau ditembakkan sekali itu bisa merusak banyak tempat. Itu yang ditembakkan 12 itu bahkan
Oh pakai meriam, 12 kali tembakan meriam, bahkan sekitarnya terbakar kok. Terbakar kok. Itu sekitar situ tempatnya keluarga Al-Kaf. Bahkan di sana ada seorang Habib Sahibul Hal Azim, Habib Ali bin Alawi Al-Kaf. Yang di sana duduk banyak sekali orang-orang soleh, bahkan pernah tinggal di sana Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, dan juga banyak sekali Habib-Habaib yang pernah menghadiri tempatnya Habib Ali bin Alawi Al-Kaf. Namanya sama. Isim ka ismikum. Jaduna. Masya Allah. Ternyata kakeknya Habib Ali Al-Kaf ini. Dan di kisah ini juga, di perjalanan Palembang itu juga, kakek kami Habib Ali bin Ali Al-Habsyi itu pernah singgah ke rumahnya Habib Ali bin Alawi Al-Kaf, kakeknya Habib Ali Al-Kaf ini. Jadi persaudaraan yang di atas sekarang tersambung lagi sama yang di bawah, insya Allah. Nanti semoga sampai anak cucu kita semuanya, insya Allah. Jadi ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawar itu ditembak pakai meriam 12 kali, sekitarnya itu semuanya terbakar, Habibnya lecet aja enggak. Lecet aja enggak, luka aja sedikit pun tidak. Itu menunjukkan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.